Bukti TV. Ya, istri orang. Nah, Nabila coba bahas tentang tanda-tanda suami selingkuh. Nah, masalahnya ini suami nih yang bahas kedua ini. Jadi lebih paham. Lebih paham ya, lebih paham ya. Tapi kita bukan pelaku, pengintai saja. Nah, kira-kira saat kita merespon penggemar kita, apa itu tanda-tandanya suami selingkuh, dan Jadi ini dulu ya. Jadi memang sekarang ini tren perselingkuhan itu cukup meningkat. Tren gitu jadi ya tren sekali. Jadi makanya istilah pelakor ya. Istilah pelakor itu kan karena adanya ya suami yang selingkuh. Ya, kalau tidak ada suami selingkuh, tidak ada pelakor. Gitu. Perselingkuhan itu terjadi karena banyak faktor. Itu kita lihat dulu ya. Perselingkuhan itu terjadi karena pertama ada yang tidak bahagia dengan istrinya. Tidak bahagia. Iya, tidak bahagia. Tidak bahagia itu juga karena motif yang beragam ya. Ada karena istrinya itu kurang cantik, akhirnya dia cari yang lebih cantik. Dia tergoda dengan yang lebih cantik. Yang kedua mungkin istrinya kurang perhatian atau kurang pelayanan. Gitu. Jadi servisnya itu tidak mantap. Nah, sehingga suami mencari hal yang lain yang service excellent. Lebih mantap servisnya. Nah, jadi ada juga selingkuh karena lingkungan pergaulan. Misalnya kan ada perselingkuhan di dunia kerja. Betul. Ya, di dunia bisnis setiap hari ketemu dengan relasi. Betul. Setiap hari ketemu dengan rekan kerja, ya pulang bareng, boncengan bareng, makan bareng, atau ngobrol bareng, keluar kota bareng ya dengan alasan berbagai macam alasan, akhirnya mereka saling suka. Terjadi perselingkuhan. Banyaklah faktor-faktor pemicu perselingkuhan itu. Lalu bagaimana tanda-tanda seorang laki-laki itu selingkuh? Iya, tanda-tanda laki-laki selingkuh itu sebenarnya kalau kita lihat tidak fix ya, tidak pasti. Yang jelas yang pertama, suami itu jarang di rumah. Tapi tidak semua yang jarang di rumah selingkuh ya, itu ya. Balasi bantu. Tidak semua ya, tapi ada tanda istilahnya tanda awalnya. Ya, jarang di rumah. Jarang di rumah. Sebelumnya kan selalu pulang kantor di rumah. Atau misalnya nginap selalu di rumah lah ya, nginap selalu di rumah. Tiba-tiba sekali-kali, 2 kali, 3 kali nginap di tempat lain dengan alasan meeting lah, dengan alasan apalah. Ya ternyata dia nginap di rumah selingkuhannya. Itu. Jadi itu ciri pertama. Cuma bukan ciri yang pasti ya. Bukan ciri yang pasti. Jangan sampai ada suami yang sekarang jadi korban gara-gara jarang tidur di rumah ya. Naknya mualah kenakan itu. Sebentar di studio kita nak bilang bapak jarang pulang, ternyata di studio. Kemudian ciri yang lain terjadi perubahan perilaku pada suami. Ya, misalnya sebelumnya itu romantis. Biasa-biasa saja, penampilan dulu. Penampilan biasa saja. Tiba-tiba dia merubah penampilan menjadi lebih gagah, lebih harum ya, lebih rapi. Itu. Berarti ya harusnya tetap normal saja ya. Kita sebagai suami, artinya tidak salah juga suami itu mengupgrade performanya ya kan, tidak masalah untuk membahagiakan istri atau mungkin karena kebutuhan kerja ya, membutuhkan penampilan yang lebih bagus. Artinya tanda-tanda ini bukan tanda-tanda pasti sekali lagi ya. Hanya menjadikan bukti ini ada orang ketika selingkuh performanya itu berubah, penampilannya itu berubah. Ya, jadi misalnya ada yang pernah cerita ke saya, jadi seorang suami itu selingkuh dengan karyawannya. Setelah selingkuh barulah terungkap, pantasan 3 bulan terakhir ini selalu pakai parfum. Sebelumnya tidak pernah pakai parfum. Si suami ini. Itu ditelusuri. Sebelumnya tidak pernah rapi, tiba-tiba rapi. Memang banyak juga memang laki-laki ketika selingkuh itu dia memperbaiki penampilan. Iya kan? Ya, jadi itu ciri yang lain, ciri kedua. Tapi bukan ciri yang pasti. Sekali lagi bukan ciri yang pasti ya. Jadi bagaimana Ustaz? Kita ini sebagai suami mau tongki juga tadi memperbaiki performa ya. Terus kelihatan. Terus ada yang memang paling aneh itu ketika di luar rapi,
Di Ya. rumah bisa-bisa saja, Ya. gitu kan. Apakah memang harus di rumah juga harum atau segala macam atau bagaimana, Ustaz? Kalau masalah rapi dan bersih itu kan harus rapi dan bersih dimanapun, Iya. sekalipun dengan istilahnya model kerapian dan kebersihan yang berbeda kan. Iya. Kalau bersihkan di mana saja orang harus bersih. Betul. Tapi rapi di rumah dan rapi di kantor tentu kan uniformnya berbeda ya, Iya. bajunya kan berbeda. Beda. Tapi di rumah juga harus rapi, di kantor juga rapi. Tentu dengan pakaian yang berbeda, ada pakaian kerja, ada pakaian di rumah. Tapi bersih dan rapi itu harus, harum juga harus. Jadi suami itu sebaiknya harum di samping istri, karena istri itu senang mencium bau harum dari suami. Jangan cuma bau keringat ya. Sekalipun banyak istri juga senang dengan bau keringat suami. Iya, iya, iya. Tapi tetap Rasul itu kan senang dengan harum-haruman. Jadi ciri yang kedua, suami itu selingkuh, berubah penampilan. Berubah penampilan. Kemudian yang lain, ya berubah sikap terhadap istri. Dia menjadi dingin. Lebih cenderung marah saja, Ya, sering marah. bisa lebih cenderung marah, bisa juga lebih cuek. Ya, ada yang punya selingkuhan itu gampang marah ke istri, ada yang tidak gampang marah, tapi dingin. Ya, tapi dia lebih dingin daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya hangat, mesra, dia lebih cuek. Ya, karena merasa kebutuhannya itu sudah terpenuhi di tempat lain. Ya, oke. Tanda-tanda utama tapi fleksibel ada lagi. Karena ada juga yang selingkuh, ya biasa-biasa sih. Ya. Ternyata, lekoy. Itu karena dia mencoba menyembunyikan. Jadi dia mencoba biasa-biasa saja supaya istri tidak cemburu. Ini lebih profesional dia. Waduh. Ya, jadi tidak ada perubahan, biasa saja. Karena kalau ada perubahan, khawatir istrinya curiga. Oke, Ustaz. Selain itu ada lagi, Ustaz, tanda-tanda utama atau 3 gini. Sebenarnya tanda-tanda selingkuh itu banyak. Misalnya begini, suami itu pergi nginap, tidak bawa pakaian ganti. Pas pulang bajunya lain. Iya kan? Ya, kalau bahasa tahu sih beli di luar. Bajunya lain, dan itu sering. Iya. Kenapa setiap pulang bajunya lain? Iya. Habis nginap ya? Iya. Nah, berarti itu harus dicurigai. Iya. Malas jikatan nih. Ya, terus yang kalau tanda-tanda dia membatasi HP. Itu satu ciri kalau suami itu membatasi akses handphone oleh istrinya kan, karena kan di situ tentu ada riwayat chatting dan lain sebagainya ya dengan selingkuhannya. Tapi saya ingin stressing di sini bahwa perselingkuhan ini bukan poligami ya. Ya, betul. Kalau beda. poligami itu sesuatu yang sah. Halal. Ya, kalau poligami kita dukung. Ya, dukung. Ya, kita dukung. Kita dukung. Iya, sama tahu kecipratan kan. Walati. Tidur di luar mas saya. Jadi kalau selingkuh itu seorang laki-laki sudah punya istri. Kemudian dia menjalin hubungan terlarang dengan perempuan. Tidak menikah. Tidak menikah, kumpul kebo. Iya, jadi tinggal bersama atau mungkin juga tidak tinggal bersama. Dia sering berhubungan badan dengan teman kerjanya, dan kadang teman kerjanya juga sudah punya suami. Nah, itu yang dimaksud dengan selingkuh. Jadi terjadi hubungan yang terlarang. Ya, tapi kalau pernikahan itu kan poligami. Itu bukan selingkuh. Jadi bukan selingkuh, harus dibedakan. Mana selingkuh, mana poligami. Jadi kalau harus diperhatikan juga, jangan menjudge bahwa apakah dia selingkuh ya, atau bahwa poligami itu bukan selingkuh. Selingkuh itu hubungan terlarang yang bertentangan dengan agama. Nah, saat di banyak ini apa penting buat kita untuk nasihat baik itu dari istri maupun suami, ini juga untuk para penonton setia kita Keluarga Sakinah, supaya tahu kini tanda-tanda suami selingkuh. Ya, jadi yang pertama suami dulu ya, supaya tidak selingkuh. Ya. Nah, suami itu kan seiring waktu mungkin terjadi perubahan selera, ya. Perubahan selera. Misalnya kan dulu waktu dia nikah dengan istrinya itu cantik, menarik ya. Umur 19 seiring tahun. Waktu, daya tarik istri itu menurun. Turun. Ya, menurun karena luntur kecantikannya atau karena tidak merawat diri dan lain sebagainya. Maka di sini pertama, suami harus membiayai istrinya supaya tetap awet. Iya kan? Jadi dibiayai, jangan biayai selingkuhan.
Jadi apapun itu kan butuh perawatan. Betul. Ya kalau tidak dirawat, ya dia akan rusak, cepat rusak. Iya, motor saya ganti terus olinya tiap bulan. Jadi istri itu dibiayai untuk make up, ya untuk perawatan diri lah. Betul. Perawatan diri supaya kecantikannya itu terjaga, supaya suami itu tidak melirik perempuan lain. Ya kalau dari sisi kecantikan. Yang kedua, ya suami harus ingat bahwa yang bikin istrinya itu tidak cantik dirinya. Tidak kok. Iya, betul. Dulu kan cantik. Seiring waktu baru 2-3 tahun sudah tidak cantik. Itu berarti betul-betul yang merusak, yang membuat istrinya tidak cantik adalah suaminya. Bukan istrinya. Bukan istrinya. Suaminya yang harus disalahkan. Suaminya harus disalahkan. Dia yang bertanggung jawab. Iya, karena kau tidak rawaki diri, padahal suaminya yang tidak modali. Iya. Jadi dia harus terima itu. Dia harus terima dalam artian dia harus ikhlas, ridho dengan perubahan fisik pada istri. Kalau suami misalnya berubah sikap kepada istri karena pelayanan istri yang menurun, maka diberitahulah sang istri. Dikomunikasikan baik-baik. Nah, kalau ternyata istri memang secara fisik tidak mampu melayani, ya mintalah supaya istri mengizinkan poligami. Nah, supaya tidak terjadi perselingkuhan. Ditanya memang minta. Kalau tidak diizinkan lagi poligami sih. Sebaiknya istrinya izinkan supaya tidak selingkuh suaminya. Mendukung betul ini channel bahaya ini. Iya kan? Iya. Jadi kemudian yang ketiga ada juga perselingkuhan karena pergaulan di lingkungan kerja. Nah, disitulah sebenarnya laki-laki dan perempuan itu kan ada batas-batas ya dalam bergaul supaya tidak terjadi ikhtilat, campur baur yang tidak sesuai dengan syariah. Kalau pulang kerja ndak usahlah bonceng teman kantor ya. Biarkan dia boncengan. Dia pulang sendiri. Banyak anak Grab. Iya, kan ada juga sekarang teman bus kan yang bisa naik. Banyak angkot lah, banyak angkutan umum. Ndak usah diantar, paling nawarin diri. Dek, pulang sendiri ya. Iya. Pulang sendiri ya. Pas diantar sampai depan pintu tidak ngajak masuk ya. Ini kan masalah toh. Betul. Iya, jadi dia mancing-mancing. Itu buka-buka peluang. Iya, buka-buka peluang. Siapa tahu ada kopinya, ada tehnya, ada kopi susu. Wah, itu kan mulai aneh-aneh kan? Sudah minta kopi susu. Akhirnya kayak sering-sering begitu, besok dibawakan hadiah. Dek, makasih ya. Kemarin kopinya ini ada hadiah. Loh, perempuan kalau dikasih hadiah kan bisa luluh hatinya. Jadi jaga pergaulan di lingkungan kerja, karena termasuk perselingkuhan itu tinggi di dunia kerja, di lingkungan kerja. Iya, di situ memang yang paling rawan karena suami itu berinteraksi dengan perempuan lain itu lebih intens daripada di rumah. Pergi pagi, pulang sore. Sore pulang kan tidak langsung juga tidak selamanya sama istri. Kadang masih ke warkop, hangout ya. Iya, masih main bola kan, mancing ya. Mancing yang mana? Kadang pulang ke rumah sudah capek, lelah kan. Pas istrinya minta jatah, jauh-jauh dulu, capek kak ini. Itu kadang juga seperti itu. Jadi harus dijaga pergaulan juga. Harusnya tetap juga dijaga komunikasi antara hubungan suami istri ya. Baik itu hubungan di dalam ruang tamu, ruang dapur, maupun di kamar itu kan harus juga tetap dijaga. Ya, jadi suami harus ridho, harus menerima istrinya itu apa adanya. Sekalipun di satu sisi ya istri juga harus memberikan pelayanan yang baik ya dengan suami. Ya kita harus tahu bahwa fisik itu pasti akan luntur, kecantikan itu akan luntur. Makanya di situ yang dibutuhkan adalah inner beauty ya, kecantikan di dalam. Bagaimana pelayanan, bagaimana akhlak ya istri terhadap suaminya sehingga suami itu secara batin, secara perasaan dia kuat sekali cintanya kepada istrinya. Kalau kuat maka insya Allah dia tidak akan selingkuh. Selain itu tentu suami-suami harus meningkatkan pemahaman agama supaya tidak berani melanggar syariah. Iya, kalaupun juga sudah mampu ya silahkan poligami. Nah, oke. Itu ada pesan yang insya Allah menjadi barokah buat kita, dan ini juga pesan-pesan buat istri-istri di luar sana. Lihat tanda-tanda. Tapi jangan langsung curiga. Jangan curiga. Cemburu itu boleh, tapi jangan langsung menjudge ya. Supaya tidak langsung perang gara-gara kita ini. Gara-gara YouTube kita perang suami istri karena tanda-tanda. Ini tanda-tanda bilang Ustaz itu betul kan nih kan? Wah, habis kita ini. Ya. Nah, adapun juga komen dan juga pertanyaan-pertanyaan dari subscriber El Fatih TV,
silahkan. Insya Allah nanti juga akan direspon oleh Ustaz Salman di program khusus menjawab dari untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman subscriber. Itu saja barangkali Ustaz. Ya. Ini menarik sekali pembahasan kita kali ini, dan kita kenapa ketawa lepas ya, karena kita laki-laki suami ya. Jangan sampai ada tanda-tandanya di kita gitu. Dan alhamdulillah semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dari saya Ustaz Salman Abu Sifa. Kita ketemu lagi di pembahasan topik-topik menarik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.